Dan pada pagi ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin share yaitu dasar kekristenan adalah Alkitab. Katakan bersama saya, Alkitab. Jadi di sini judulnya adalah Authority of Bible, otoritas firman Allah. Tahukah saudara dari mana Alkitab yang kita baca hari ini berasal? Nah, tidak banyak orang Kristen yang memahami dari mana Alkitab yang kita baca hari ini itu dibuat, ditulis, dikumpulkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada dua bangsa yang hari ini saudara itu literatur atau catatannya itu lengkap, saudara. Yang pertama adalah bangsa Ibrani atau bangsa Yahudi, saudara. Yang kedua adalah bangsa China, saudara. Dua bangsa ini itu punya catatan yang sangat lengkap ribuan tahun, saudara. Nah, Alkitab itu juga demikian karena Alkitab berasal dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana Perjanjian Lama itu erat kaitannya dengan perjalanan yang namanya bangsa Israel, atau seringkali juga disebut sebagai keturunan Abraham, saudara. Kita sama-sama tahu bahwa agama yang hari ini ada, dua agama terbesar, yaitu yang menyembah Yesus disebut juga Kristen maupun Katolik, saudara, ataupun juga agama Muslim, ya, dua-duanya mengaku berasal dari keturunan Abraham, saudara, ya. Dan firman Tuhan waktu saudara diturunkan di Gunung Sinai kepada Musa, saudara, sejak saat itu Tuhan berkata di Keluaran 34 ayat yang ke-27, kemudian Tuhan berkata kepada Musa, apa perkataannya? Tuliskanlah semuanya itu sebagai apa? Pengingat, karena seluruh peraturan itu adalah kewajiban yang harus kalian lakukan untuk tetap menjadi bagian dalam ikatan apa? Perjanjianku dengan siapa? Dengan Israel. Jadi ada ayat-ayat firman Tuhan yang memang berlaku untuk bangsa Israel, atau juga ada firman Tuhan yang berlaku juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Sebab itu saudara, GBI kita tidak menyebut Yesus sebagai Yeshua HaMashiach. Ya, ada gereja-gereja yang menyebut Yesus dengan bahasa Ibrani. Bahkan tata cara liturgi gerejanya juga mengikuti tata cara liturgi bangsa Israel, saudara. Kita tentu percaya bahwa Yesus lahir dari bangsa Israel, tapi kita nggak perlu menjadi seperti bangsa Israel, saudara. Kita tidak merayakan hari Sabat seperti orang Israel merayakan hari Sabat. Ya, hari Sabat itu benar-benar istirahat. Bahkan di Israel ada leave khusus hari Sabat. Karena di hari Sabat mencet leave itu juga disebut sebagai bekerja, saudara. Karena di hari Sabat tidak boleh bekerja, saudara. Ya, nah firman Tuhan berkata kepada Musa, tuliskanlah. Nah, dari sejak saat itu Musa menulis. Ada 5 kitab yang diyakini Musa sebagai penulisnya. 5 kitab ini disebut sebagai Pentateuch, saudara. Penta itu artinya 5, saudara, ya. Tuk atau Tanak itu artinya kitab. Jadi Pentateuch atau Pentatanakh artinya 5 kitab. Apa saja 5 kitab ini? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, saudara. Nah, dari mana si Musa ini bisa tahu Adam dan Hawa waktu dia makan buah yang terlarang itu? Padahal Musa hidup ribuan tahun sesudah Adam dan Hawa. Kenapa saudara ini diyakini sebagai Musa penulisnya, saudara? Karena saudara, waktu Musa naik, saudara, ke Gunung Sinai, saudara bisa lihat di bagian yang paling akhir, Musa berada di atas gunung bersama Tuhan berapa lama? 40 hari 40 malam, dan selama itu dia tidak makan atau minum, menunjukkan bahwa di dalam hadirat Allah, di dalam kekuasaan Allah yang sedemikian rupa, manusia secara fisik itu tidak lagi bergantung pada kebutuhan fisiknya. Makanya dikatakan juga saudara di kitab yang lain bahwa hal kerajaan sorga bukanlah tentang makanan dan minuman, saudara.
Karena di alam sorgawi kita tidak lagi saudara bergantung sama makanan dan minuman untuk menjadi energi dan kekuatan kita. Karena energi dan kekuatan kita adalah Tuhan Allah itu sendiri. Tetapi bukan berarti di alam roh tidak lagi ada makan minum. Karena kitab Wahyu menjanjikan di hari terakhir nanti kita semua akan pesta perjamuan kawin anak domba. Namanya perjamuan kawin anak domba berarti ada perjamuannya, berarti ada makan dan minumnya, saudara. Nah, Musa dapat pewahyuan, saudara, tentang kejadian sampai ulangan itu waktu dia berada di atas Gunung Sinai. Demikian yang menjadi kesaksian Musa, bersaksi kepada Yosua, disaksikan 2 juta bangsa Israel, di mana kesaksiannya terus turun temurun, dan tulisan-tulisan Musa ini dibacakan oleh bangsa Israel. Kenapa? Sebagai pengingat. Pengingat akan apa? Bahwa ada perjanjian antara Tuhan Allah dengan bangsa Israel, saudara. 2 juta bukan jumlah yang sedikit untuk orang bisa mempercayai satu hal, saudara. Nah, firman Tuhan juga berkata, saudara, di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan apa? Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Katakan bersama saya, diilhamkan. Memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, lalu apalagi untuk menyatakan kesalahan, apalagi untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab yang saudara dan saya baca itu harus memenuhi unsur ini. Unsur apa? Bahwa setiap tulisannya, ya, sekali lagi, tulisannya, bukan penulisnya. Jadi pengakuan akan firman Allah, saudara, bukan berdasarkan penulisnya, tidak dinilai penulisnya, tapi yang dinilai adalah tulisannya. Apakah tulisannya itu mengandung unsur ini, yaitu diilhamkan Allah, saudara. Nah, penulis Alkitab siapa sih yang nulis? Ya, ada banyak yang menulis, yaitu kurang lebih jumlahnya 40 penulis Alkitab, saudara. Mulai dari Musa, mulai dari Rasul Paulus, mulai dari Daniel, nabi-nabi dan lain sebagainya, saudara. Nah, mereka ini hidup mulai dari zaman Musa, saudara, ribuan tahun sebelum Masehi, sampai kurang lebih, saudara, 200 tahun sesudah Masehi. Mereka hidup dari berbagai zaman yang berbeda, saudara. Dari negara yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Alkitab itu ditulis dalam 3 bahasa, ya. Di Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, saudara. Di Perjanjian Baru ada 2 bahasa, yaitu bahasa Aram yang ada di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, ada bahasa Aramnya. Di mana bahasa Aramnya? Bahasa Aramnya adalah di setiap kalimat yang Yesus berbicara. Ya, makanya kalau saudara beli Alkitab bahasa Inggris, waktu Yesus berbicara, tulisannya warnanya merah tintanya. Ya, kalau Yesus tidak lagi berbicara, tintanya warna hitam. Nah, warna hitam itu menggunakan bahasa Yunani. Jadi Alkitab terdiri dari 3 bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Yunani. Tetapi Perjanjian Lama pada zaman Yesus itu, saudara, itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ada yang bisa tebak gak kenapa bahasa Yunani? Karena pada zaman itu Israel sedang dijajah. Dijajah sama siapa? Bangsa Roma, saudara. Ya, makanya ada perang yang menyalibkan Yesus. Salah satunya adalah Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu bukan orang Yahudi, saudara. Ya, itu penjajah. Nah, mereka tidak berbahasa Ibrani, mereka berbahasa Yunani. Makanya Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nama kitabnya adalah Septuaginta. Katakan bersama saya, Septuaginta. Ya, jadi saudara, GB Live sekarang bertambah ilmunya pagi hari ini, ya. Jadi kalau ditanya tadi ke gereja ngapain? Septuaginta. Lu tahu nggak apa tuh Septuaginta? Ya, itu adalah Perjanjian Lama berbahasa Yunani, saudara, ya. Nah, menariknya, saudara, mereka semua penulis ini berbagai macam dari berbagai zaman. Ada yang latar belakangnya nabi kayak Musa, ada yang latar belakangnya gembala domba, ada yang latar belakangnya juga bekas pemungut cukai, ada yang latar belakangnya tabib. Dari berbagai macam latar belakang, saudara. Dari mulai zaman ancient times atau zaman-zaman kuno,
mereka menulislah kitab-kitab ini. Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Tetapi anehnya, walaupun berbeda zaman, berbeda orang, berbeda latar belakang, ada yang orang-orang ini sesama penulis pernah ketemu, ada juga banyak yang penulisnya enggak pernah ketemu, saudara ya. Siapa yang pernah ketemu? Daud menulis Mazmur, Amsal ditulis oleh Salomo, saudara. Nah, Salomo siapanya Daud? Anaknya Daud, saudara. Ini mereka pernah ketemu nih. Yang satu nulis Mazmur, yang satu nulis Amsal. Yaitu Salomo nulis apa lagi? Selain Amsal, diyakini Salomo juga menulis Kidung Agung. Selain Kidung Agung, Salomo juga dikenal menulis kitab Pengkhotbah. Ya, jadi bapaknya nulis Mazmur, anaknya nulis Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah, saudara. Ya, menariknya mereka bicara tentang satu pesan. Nah, apa satu pesan itu? Nanti saya jelaskan, saudara. Karena ini adalah tema yang sebetulnya, saudara, kalau di kuliah teologi belajarnya 3 bulan, tapi saya berusaha untuk 30 menit ini share kepada saudara, ya. Nanti materi saudara sama sekretariat. Nah, 39 kitab, 27 kitab ini gimana nentuinnya, Pak Jun? Ya. Ini kan semua berbagai tulisan-tulisan, saudara, dari si A, si B, si C dikumpulin. Nah, namanya itu, nama satu prosesnya itu dibilang pengkanon, ya, pengkanonisasian atau kanonisasi. Kanon itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah tongkat atau kayu pengukur, ya, peraturan atau standar, saudara, ya. Nah, ketika bapak-bapak gereja, saudara, mensepakati bahwa ini adalah firman Allah, ini adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, itu bukan karena tulisan itu tua. Bukan karena tua, lalu mengandung ada kata-kata Tuhannya, langsung ditentuin, oh ini Alkitab. Bukan. Nanti saudara bisa cek, di Bilangan 21 ayat 14, itu ada istilah yang disebutkan kitab peperangan Tuhan. Tapi kitab peperangan Tuhan tidak masuk dalam kanon, tidak diakui sebagai tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi nggak selalu karena kitab itu usianya tua, karena kitab itu antik, lalu ditentukan sebagai masuk kanon Alkitab. Di Yosua 10 ayat 13, saudara, kita sama-sama tahu waktu Yosua lagi perang, dia minta matahari stop, dia minta bulan stop. Nah, Alkitab berkata bahwa peristiwa itu tertulis di kitab orang-orang jujur. Tapi sekalipun ada yang namanya kitab orang-orang jujur, mereka bapak-bapak gereja bersepakat bahwa tulisannya tidak diilhamkan oleh Allah. Itu hanyalah cerita yang mengandung nilai sejarah yang baik juga kalau dipelajari, saudara. Ya, lalu di 2 Tawari 21 ayat 12 disebut juga ada tulisan-tulisan Elia. Padahal Elia adalah nabi, saudara. Ya, tapi Elia itu tidak menulis kitab, saudara, walaupun ada tulisan Elia, saudara. Ya, ditambah lagi di 2 Tawarik 12 ayat yang ke-15 ada yang disebut sebagai tulisan Ido. Ya, tulisan Ido seorang nabi itu juga nggak masuk, saudara. Bahkan di Kolose 4 ayat 16 itu ada yang disebut sebagai surat edaran Paulus, saudara. Sebagaimana surat yang pernah aku kirimkan kepadamu, gitu, saudara. Di Kolose 4 ayat 16 ternyata Paulus juga ada menulis surat-surat kepada beberapa jemaat. Tapi surat-surat itu sifatnya cuma edaran. Tapi bukan berarti surat itu diilhamkan oleh Allah, saudara. Misalnya saya tulis surat ke Pak Edi. Pak Edi datang komsel hari Jumat. Bukan berarti karena saya nulis, karena saya nabi, lalu ada tulisan saya yang diilhamkan oleh Allah, lalu surat yang lain, tulisan yang lain pun ikut turut diakui sebagai firman Allah. Ya, sekali lagi buat saudara biar tahu, pada masanya, saudara, pengkanonisasian Alkitab itu bukan karena tua, bukan karena antik, saudara, bukan karena siapa penulisnya, tetapi yang paling penting adalah karena tulisannya diilhamkan oleh Allah, saudara. Ya, bahkan juga bukan karena bernilai agama, di dalamnya mengandung unsur agama, seperti kitab namanya Ecclesiasticus, saudara. Ya, kira-kira saudara udah mulai pusing? Enggak ya? Kita belajar lebih dalam lagi ya. Nah, bahkan ada kitab, saudara, yang di dalamnya itu tidak punya kata menyebut Tuhan atau Allah. Saudara bisa tebak nggak kitab apa?
Di Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu itu ada satu kitab tidak pernah disebut kata Tuhan ataupun Allah. Namanya kitab Ester, saudara. Nanti saudara baca kitab Ester, tidak ada menyebut kata Tuhan atau Allah. Tetapi tulisan yang di dalamnya diyakini oleh bapak-bapak gereja, diilhamkan oleh Allah karena mengandung satu kisah bagaimana Allah menyelamatkan seluruh bangsa Israel dari rencana pembantaian. Bahwa kisah ini punya bobot yang sama ketika Allah menyelamatkan bangsa Israel dari pembantaian di Mesir, saudara. Lanjut ya. Nah, jadi Perjanjian Lama di kanon ini, saudara, dari semua tulisan dikumpulin gitu ya, dari ribuan tahun, saudara. Lalu diakuilah 39 ini, saudara, sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Syarat kanon Perjanjian Lama, penulisnya adalah nabi atau punya karunia bernubuat. Ya. Yang kedua, diterima dan digunakan oleh bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi ini kan turun-temurun, paling paling konsisten menjalankan adat istiadat. Ya, turun-temurun. Kalau saudara pernah baca, bahkan ada kutuk pun juga ada kutuk keturunan. Karena ini satu bangsa yang apa-apa turun-temurun gitu. Ceritanya pun turun-temurun. Kalau hari Sabat selalu sampai hari ini orang Israel, kalau hari Sabat mereka wajib menceritakan bagaimana mereka dibebaskan dari Mesir oleh Musa, ya, lewat Laut Merah. Bagaimana Tuhan Allah menuntut, itu semua ceritanya harus diceritain terus-menerus, saudara. Ya, bosan-bosan deh ibaratnya gitu, sampai apal di luar kepala, saudara. Jadi tulisan-tulisan ini mulai dari Kejadian sampai Maleaki di Perjanjian Lama 39 kitab itu diterima dan digunakan oleh bangsa Yahudi. Nah, yang paling validnya adalah bahwa dikutip dan dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Boleh kita lihat Lukas 24 ayat 44. Coba kita buka Lukas 24 ayat 44. Lukas pasal ke-24 ayat yang ke-44. Boleh kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang apa? Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus apa? Digenapi apa? Semua yang apa? Yang ada tertulis tentang siapa? Di dalam mana? Kitab Taurat siapa? Musa. Lalu siapa aja? Nabi-nabi dan Mazmur. Ya. Jadi semua jemaat GB Live ngerti nih dasar kekristenan kita nih Alkitab. Ya, Alkitab yang ini nih, yang 39, ya. Karena Yesus sendiri mengutip, memvalidasi. Ya, saudara, ya. Dan 39 kitab ini itu disahkan di mana? Di Konsili Yamnia tahun 90 Masehi. Ya, disahkannya, ini kepotong nih saudara, maaf ya. Disahkan di Konsili Yamnia tahun 90 Masehi oleh bapak-bapak gereja, saudara. Nah, yang berikutnya yaitu adalah kanon Perjanjian Baru. Boleh next slide. Nah, kanon Perjanjian Baru syaratnya apa? Disahkan oleh rasul, saudara. Oleh rasul-rasul. Misalnya, tulisan Markus itu disahkan oleh Petrus, saudara. Ya, kenapa? Karena Markus ini bukan yang termasuk 12 murid Yesus. Yang termasuk 12 murid Yesus adalah Petrus. Ya, saudara pernah dengar gak ada buku-buku ya yang ditulis tapi penulisnya nggak ngalamin, yang ngalamin orang lain. Cuman orang lain nggak punya kemampuan nulis, jadi orang lain yang nulis gitu. Misalnya saya nggak punya kemampuan nulis kisah inspirasi saya, nah orang lain yang tulis gitu. Ya, nah yang tulis nih Markus nih, Petrus yang ceritain nih, dulu gua sama Yesus kita jalan ke sini ke Galilea ke sini. Nah itu yang tulis Markus, saudara. Disahkan oleh Petrus, saudara. Sama juga Lukas seorang dokter disahkan oleh Paulus dan seterusnya, saudara. Yang kedua, syarat kanon Perjanjian Baru 27 kitab itu digunakan oleh jemaat mula-mula. Dulu jemaat mula-mula gerejanya nggak di ruko, nggak di bioskop, nggak di gedung gereja, gerejanya di rumah-rumah, saudara.
dari rumah ke rumah, saudara. Nah, mereka bagaimana? Baca kitab apa mereka? Nah, baca kitabnya itu 39 perjanjian lama dan juga yang ditulis oleh rasul itu, saudara. Ya. Nah, di 27 kitab perjanjian baru, 13 sendiri itu ditulis oleh Rasul Paulus, saudara. Ya. Yang terakhir selaras dengan doktrin yang benar, saudara. Doktrinnya harus benar, karena pada zaman itu, saudara, banyak yang menyelewengkan, saudara. Misalnya Gnostik. Gnostik itu dulu adalah sekte Kristen yang mempercayai ya bahwa segala sesuatunya itu Yesus itu ilusi. Sebetulnya dia nggak pakai tubuh manusia. Yang mati di kayu salib itu bukan tubuh Yesus sebenarnya, gitu, saudara. Ya diselewengkan, saudara. Karena ternyata kan iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ternyata kejahatan yang paling jahat, tipuan yang paling menipu adalah sesuatu yang salah tapi orang kira benar. Kayaknya baik nih orangnya. Ternyata serigala berbulu domba. Kata yang paling jahat tuh begitu, saudara. Makanya iblis tidak menyamar sebagai malaikat gelap, malaikat seram. Dia menyamar sebagai malaikat terang. Jadi orang lihat kayaknya baik deh, kayaknya bener deh. Nah, ternyata tipu daya, saudara. Ya. Nah, saudara udah ngerti jadinya nih. Kanon itu bagaimana 39 dan 27 itu ada hari ini, saudara, digabungkan. Ya, nama prosesnya kanonisasi. Perjanjian lama disahkan oleh bapak-bapak gereja tahun 90 Masehi di Konsili Yamnia. Nah, kalau perjanjian baru disahkan 397 Masehi di Konsili Kartago. Ya, sesudah itu tidak ada lagi konsili. Jadi udah stop. Semua bapak-bapak gereja mula-mula dari mulai abad pertama sampai abad 4 Masehi, mereka mempercayai bahwa perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab digabungkan, saudara. Itulah Alkitab yang orang Kristen hari ini punya, saudara. Ya. Tapi Pak, kalau Katolik kok beda, gitu ya. Nah, mengapa Kristen tidak mengakui apokrifa? Di dalam Alkitab Katolik hari ini itu ada bagian yang kita sebut apokrifa. Apa itu apokrifa? Apokrifa adalah kitab-kitab yang sejaman dengan penulisan Alkitab, namun tidak masuk dalam kanon, saudara. Jadi kalau saudara sekarang ke gereja Katolik atau pinjam sama kawan saudara yang punya Alkitab, gitu ya, orang Katolik, maka saudara ada tuh kitab Yudit, Makabe, ya, ada banyak tuh. Nah, mereka bilang kita kanonin ulang. Di tahun berapa? 1546. Mereka kanon ulang, makanya namanya Deuterokanonika. Pengkanonan yang berbeda, Deutero, berbeda. Ya. Nah, kenapa Kristen punya perbedaan? Saya nggak bilang salah ya. Kita tidak mengakui. Kenapa nggak ngakuin? Karena kitab-kitab itu nggak pernah dikutip sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah mengutip kitab Makabe, kitab Yudit. Bahkan di perjanjian baru itu ada namanya Injil Barnabas. Lah Barnabasnya sendiri gak tahu, gak tulis. Itu ada orang yang ngaku-ngaku tentang Barnabas, dibikin itu Injil Barnabas. Ya, 10 tahun yang lalu keren, terkenal, ada namanya The Gospel of Thomas, yang seolah-olah dikaitkan dengan nanti akhir zaman. Emang di apokrifa ini ada namanya Injil Thomas, saudara. Ya. Nah, kita nggak akuin karena nggak pernah dikutip oleh Tuhan Yesus, nggak termasuk dalam konsili tahun 90. Bahkan terjemahan PL dalam bahasa Yunani Septuaginta itu dibuang abad 2 sebelum Masehi. Sedangkan apokrifa itu baru ada tahun 4 Masehi. Nah, konsili gereja di abad 1 sampai 4 Masehi itu menolak apokrifa, dan gereja Katolik baru menerimanya di abad 14, saudara, di Konsili Trente tahun 1546. Maksudnya begini loh, kok dulu kamu terima waktu Konsili Yamnia? Kok dulu kamu setuju sama Konsili Kartago 397 Masehi? Kenapa ujung-ujung 14 abad sesudahnya dia bikin, saudara, kanon yang baru? Nah, itu kenapa orang Kristen tidak menerimanya, saudara. Nah, apokrifa PB pun atau perjanjian baru hanya dikenal secara lokal. Sementara
Dan konsili gereja tidak pernah mengakui, serta tulisannya kebanyakan bersifat mistis dan gnostik. Tidak jelas penulisnya, saudara. Ya. Nah sekarang saya mau tanya nih sebagai jemaat GB Live dan juga sebagai orang Kristen. Karena ini menentukan Anda nih Kristen yang paten apa bukan tentang Alkitab. Pengetahuan Anda tentang Alkitab, tentang firman Allah sebagai dasar kekristenan. Menurut Anda, apakah Alkitab? A. Firman Allah. B. Buku sejarah. C. Berisi firman Allah. D. Buku agama. Coba mikir dulu sebelum jawab. Gak apa-apa kalau jawabannya masih belum sesuai yang saya mau juga gak apa-apa. Coba. Alkitab itu apa, saudara? A. Firman Allah. B. Buku sejarah. C. Berisi firman Allah. D. Buku agama. Yang jawab D, boleh angkat tangan yang jawab D. Oh, D. Yang jawab B, boleh angkat tangan. Yang jawab C. Yang jawab A. Kepercayaan kekristenan apalagi GBI, kita mempercayai bahwa Alkitab adalah A. Firman Allah. Ini bukan masalah, gue benar, bukan saudara. Karena ini akan berimplikasi kepada iman saudara di dalam kehidupan sehari-hari saudara sebagai orang Kristen. Kenapa C dibilang berisi firman Allah? Karena ada teolog-teolog yang mengatakan termasuk juga di dalamnya firman iblis. Loh, kok firman iblis? Ya, saudara masih ingat kisah bagaimana Yesus dicobai di padang gurun? Karena iblis di situ berbicara. Berarti di dalamnya ada firman iblis, saudara. Nah, tetapi yang saya percaya sesuai pengajaran GBI, Alkitab adalah firman Allah. Dan Alkitab tidak ada kesalahan satupun. Mengapa demikian, saudara? Dan sebelum saya jawab itu, saudara, tadi saya janjikan bahwa penulis 40 berbagai zaman satu pesan, saudara. Ini nggak ada buku di dunia manapun yang bisa secara seolah-olah kebetulan hanya membicarakan satu pesan, padahal penulisnya berbeda, hidup di zaman yang berbeda, saudara. Apa pesannya? Pesannya adalah ciptaan, kisah penciptaan, kisah kejatuhan manusia, kisah penebusan, dan kemuliaan yang akan datang. Semua cuma bicara satu ini. Dan dari ujung awal sampai ujung ke akhir, dari mulai Alfa dan Omega, hanya berperan satu aktor ini, saudara. Satu ini fokusnya, yaitu siapa? Yesus, saudara. Nah, Yesus ini, saudara, menjelma menjadi manusia. Yohanes pasal yang pertama, coba kita buka Yohanes. Kenapa saya bilang ini penting buat iman kekristenan dan kita penting mempercayai ini, ya? Karena di Yohanes pasal yang pertama, dari ayatnya yang pertama dikatakan apa aja? Pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Alkitab yang saudara dan saya punya itu adalah firman Allah. Nah, kalau saudara mempercayai itu adalah firman Allah, bukan hanya buku agama, bukan hanya isi yang bercerita sejarah, maka firman Allah itu berkuasa, saudara. Berisikan satu pesan. Coba balik lagi ke slide saya. Kenapa Alkitab itu adalah firman Allah dan tidak mungkin salah? Karena Yesus sendiri berkata di Yohanes 3 ayat 12, kamu tidak percaya waktu aku apa? Berkata-kata. Apa itu berkata-kata? Firman. Waktu aku berkata-kata kamu tentang hal apa? Duniawi. Di dalam firman Allah ada hal-hal duniawi yang Tuhan ajarkan. Ada hal-hal duniawi yang Tuhan sebutkan. Di dalam perdebatan-perdebatan agama Kristen dengan agama yang lain, ada omongan begini, oh kitab yang kamu pegang itu palsu, perkamen-perkamennya udah rusak, tulisan-tulisannya, kertas-kertasnya dari kulit binatang tuh udah rusak, itu palsu. Dibalas lagi, kalau memang itu palsu, kamu udah pernah pegang aslinya dong? Kamu pernah lihat aslinya dong, yang original? Mana, tunjukin. Yang ngomong palsu pun tidak pernah bisa sampai hari ini menunjukkan yang mana aslinya.
Kalau Tuhan bilang, kalau kamu gak percaya waktu aku berkata-kata kamu tentang hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang hal-hal yang surga? Artinya apa? Kalau Tuhan saja mulai dari tulisan dari Kejadian paling awal sampai Wahyu, tidak ada satu kata pun, tidak ada satu kalimat pun, tidak ada satu firman pun yang salah, maka seluruh Alkitab adalah benar. Sebaliknya, kalau ada satu saja yang salah, maka semuanya salah. Alkitab sampai hari ini adalah buku terlaris di dunia, saudara. Alkitab sampai hari ini adalah buku yang paling banyak orang mencoba selewengkan. Kenapa? Karena menurut saya, demikianlah iblis tidak ingin supaya siapapun menikmati berkat firman Allah yang sesungguhnya. Karena waktu saudara dan saya ketemu dengan firman Allah, Ibrani katakan, firman itu saudara kuat bagaikan pedang. Alkitab bahkan katakan firman itu hidup, saudara. Katakan bersama saya, hidup. Apa sih gunanya hidup? Saudara, hari-hari ini saya mau katakan, kita mungkin punya pengalaman, kita mungkin menghadapi pergumulan sama yang seperti dialami oleh Bill dan Gloria Gaither. Waktu komsel saya share tentang kisah mereka. Bill dan Gloria Gaither, mereka adalah guru di sekolahan yang hidup secara ekonomi tidak mapan. Mereka sudah punya 2 anak yang masih kecil-kecil. Dan pada saat itu di tahun 1960-an, saudara, Gloria sedang hamil anak yang ketiga. Di dalam kondisi yang penuh segala keterbatasan, bahkan saat itu lagi terjadi tentang peristiwa rasis di Amerika, terlebih lagi krisis ekonomi di Amerika. Begitu susahnya kehidupan mereka, saudara, sekalipun mereka mempercayai Tuhan Yesus. Bahkan saudara, sang suami mengalami stres berat. Kita sama-sama tahu di sini bapak-bapak, kalau kita lagi ada masalah ekonomi, pasti kita semua stres berat. Itu yang dialami juga oleh Bill Gaither, saudara. Dan istrinya pada malam itu, saudara, si Gloria, dengan keadaan stres, lagi hamil anak ketiga, berpikir bagaimana nasib anak ini nanti, bagaimana nasib anak-anak saya yang masih kecil. Dia lihat suaminya yang juga sakit secara fisik, sakit juga secara mental, ngelihat keluar banyak terjadi kejahatan, rasanya nggak ada masa depan, rasanya bingung. Tetapi dia percaya firman Allah. Dia percaya bahwa kalau Allah sudah berfirman, dia pasti menepati. Dia percaya kalau Allah itu adalah Allah yang hidup. Makanya di tengah situasi itu, saudara, akhirnya dari pergumulan si Gloria, dia duduk di ruang tamu. Menurut kisahnya, ruang tamu yang gelap tanpa lampu, dia memandang keluar ke langit. Dan di dalam hatinya lahirlah sebuah lagu yang sampai hari ini itu lagu yang gak pernah dilupakan oleh banyak orang. Lagu itu bilang ini, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari hidup jadi berarti sebab dia hidup. Oke, dia sambil elus perutnya, saudara, dia tenangkan janin di dalamnya sambil lihat keluar ke langit gelap. Saya yakin kita semua pernah ngalamin masa itu. Nih gue besok sekolah gimana? Ini anak-anak gue gimana? Kalau engkau tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, imanmu gak punya dasar lagi. Akhirnya imanmu hanya berdasarkan pertolongan orang. Imanmu hanya berdasarkan berapa saldo di tabunganmu. Imanmu hanya berdasarkan berapa modal yang kamu punya ada hari ini. Tapi kalau engkau percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, dia berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan karena firman itu hidup, Yesaya bahkan pernah bersaksi
bahwa setiap firman yang pernah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan bagiannya dan sampai selesai. Sebab itu kita punya pengharapan seperti Gloria. Hari ini mungkin aku belum melihat mujizat, hari ini mungkin aku belum melihat jalan keluar, tapi aku punya Tuhan. Karena aku punya Tuhan, aku gak khawatir akan hari esok. Aku gak gentar. Lagu ini menjadi lagu yang paling dikenang sepanjang masa. Bukan karena kehidupan Gloria yang berkemenangan, tapi justru karena di tengah pergumulan dia ternyata menyadari dia punya Allah yang hidup, dia firman yang hidup. Sebab dia hidup,